Something to drink? Something to drink? Ya. Yes. Atau nggak pernah bilangnya ya, would you like anything to drink? Nah ya, harus something to drink. Ya. Oh, Ya. okay. Thank you, sir. Ya, you're welcome. Anything else? Okay. Now we go to the next exercise. Fill in the blanks. Kita kerjakan nomor 5 sampai nomor 9. Number 5. Tito hardly ever spends blank 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 money for liquor. Jawabannya apa? Some money for liquor. Some atau any? Some. Any. Oke, kita tanya dulu. Yang some, kenapa some? Because must using some. Mhm. Kalau any, I think no. I think no. What do you mean? Why you choose some as the correct answer? Because money countable noun. A countable noun. Okay, and then? Uncountable noun, and then? Positive sentence. Positive sentence. Oke, nggak ada kata-kata not-nya gitu ya, berarti positive sentence. Dan tidak ada tanda tanya, berarti bukan interrogative sentence. Oke, kenapa tadi jawab yang any? Karena itu hardly itu sama lebih mencondong ke arah negatif. Oke. Yap. Very good answer. Jadi jangan terjebak. Ya, kadang-kadang ada kalimat ya yang dia bentuknya seperti positif, sebenarnya benar-benar positif, tapi karena ada di situ hardly, ya, itu artinya condong ke arah yang negatif. Sama seperti seldom, artinya jarang, never, tidak pernah. Berarti itu ada kata not yang tersimpan atau tersirat di dalam kata tersebut. So hardly is representative of not here. Ya, karena sulit gitu ya. Jadi jawabannya adalah any. Any. Okay. Very good analyze. Okay, analysis. Number 6. Blank blank blank. Boys are trying to help me. Some. Ada yang jawab any? Some. No one, right? Okay, yeah. The correct answer is some. Some boys. Ini benar-benar kalimat positif ya. Jadi tidak perlu kita cari lagi seperti hardly tadi, ya. Tidak ada pengecualian di sini juga. Number 7. There are not blank 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 birds in the island. Any. Why? Because it's the negative sentence. Yeah, negative sentence. They have not. Yeah. It has not there. Okay. Number 8. Can you give me blank 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 salt, please? Some. Kenapa some? Tapi ini pertanyaan interrogatif. Because this one is offering something. Yeah, offering something. Something. Yeah, can you give me? Atau ya menawarkan permintaan juga bisa, request ya. Good. Number 9. Blank blank blank. Excuses will not be accepted. Any Yeah, Any excuse will not be accepted. because it is negative negative. Negative sentence. Okay, very good. We go to the next topic. Fill this form. Jadi biasanya kan kita ada kayak ngisi form seperti itu ya. Sepertinya sebenarnya udah ngerti semua ini, tapi kita ini kan aja, kita remind lagi ya. Biasanya kalau ada form itu tentunya ada title-nya ya, atau ada kop suratnya kalau misalnya dari sebuah lembaga institusi.
Kemudian ada penjelasan, ada alamat dulu, alamat, kemudian ada penjelasan. Tergantung ya form yang seperti apa. Kalau misalnya questionnaire itu pada umumnya perkenalan saja terhadap penelitiannya itu apa, judulnya dulu, kemudian penelitiannya tentang apa, tujuannya apa, kemudian siapa yang meneliti, ya kan. Kemudian penjelasan tentang questionnaire-nya itu akan digunakan untuk apa, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini kayak hotel reservation form. Jadi kalau kita mau reservasi di sebuah hotel, ya. Reservation must be made by the end of the business day on Monday, 28 August 2000. A reservation made after this date are subject to availability of rooms and rates. Please print. Jadi kita disuruh isi nama, last family. Kalau nama saya Romi Aswandi Sinaga, berarti last family saya apa itu Mbak Mas? Sinaga. Ya, Sinaga. Firstnya Romi. Middle initial ya Aswandi. Ya, Aswandi. Iya, middle initialnya itu juga bisa kita buat A saja juga bisa. Ya. Kemudian affiliation. What's the meaning of affiliation? Keanggotaan. Membership. Membership. Iya, membership ya, atau keanggotaan ya, seperti itu. Apakah kita punya keanggotaan untuk reservasi di situ gitu ya? Jadi mungkin dia ada kasih diskon kalau misalnya kita punya affiliation dengan itu ya. Kemudian address, ya, address kalau di sini misalnya ya dari nomor dulu ya, nomor, kemudian rumah. ya baru streetnya ya, lama-lama ke yang paling gede. Nah, zip itu apa Mbak Mas? Resleting. Zipper. Kode pos bukan? Iya, zip itu kode pos ya. Kode pos. Nah, ya, state itu berarti kayak ininya lah ya, perserikatan. Misalnya nih, city-nya Ciai City, saya state-nya itu misalnya ada negara perserikatan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak perlu, nggak ada ya nggak apa-apa. Country-nya misalnya Taiwan. Next, phone, udah tahu. Fax, facsimile, ya kalau misalnya ada buat, kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak dibuat. Please indicate numbers of occupants and your room preferences. Jadi ini keterangan harga ya. Okay, I think it's easy for you. We can continue for the next topic. Paragraphing structure and narrative text about on daily activities. Jadi paragraphing structure ini adalah kita buat seperti outline dulu ya, outline sederhana biar kita gampang mengembangkan sebuah narasi ya, teks narasi. Jadi kita mulai dulu tentang sesuatu yang general, baru nanti lama-lama menjadi sebuah hal yang spesifik. Jadi hal yang general tersebut adalah topik bahasan kita. For example, in this example, our general idea is Monday activities. Jadi itu yang ide utamanya tentang itu. Nah, kemudian apa yang kita jelaskan? For example, specific idea. We just only want to focus in morning activities. Jadi tentang aktivitas sehari-hari di pagi hari itu yang kita, karena yang mau kita bahas di sini. Karena kalau Monday activities mungkin terlalu kepanjangan. Jadi kita spesifiknya ke situ. Ya. After that kita buat sesuatu yang lebih spesifik lagi. Misalnya kita mulai dari opening, ya. Openingnya gimana, ya? Cara kita membawa pembaca untuk masuk ke dalam sebuah cerita yang mau kita ceritain. Tentunya opening ini is really important, ya. Baik itu membuat news, buat descriptive text, any kind of text, opening is really important. Ya, kalau di news itu bisa dibilang head newsnya, ya, head newsnya. Jadi paragraf pertama itu adalah hal yang penting. Kalau tidak penting, pembaca tidak mau membacanya untuk keseluruhannya.
dan juga harus disuguhkan dengan menarik. Jadi openingnya itu harus mampu memikat pembaca nantinya. And then setelah opening kita buat making up, ya. Itu misalnya gimana kegiatan yang awalnya itu misalnya membereskan tempat tidur dan lain-lain. And then preparing breakfast, and then preparing stuffs, and then closing. Artinya kita buat hal-hal yang spesifik. Jadi seandainya kita membuatnya dalam paragraf, kita mengetahui gimana alurnya. Karena dalam narasi ini alur adalah hal yang sangat penting, ya. Kalau alurnya itu tidak enak dibaca, artinya lompat-lompat, ya, tidak tertarik nanti para pembaca. Kenapa? Karena tujuan utama dari narrative text adalah to entertain, ya, entertain the readers. Artinya untuk menghibur pembaca. Menghibur tentunya tidak hanya untuk sesuatu yang funny story misalnya, nggak harus seperti itu. Menghibur itu artinya dapat menggugah perasaan, emosi, baik itu sedih, kecewa, ya, senang, ya. Perasaan yang memotivasi itu narasi, karena narasi adalah sesuatu yang bersifat cerita, ya. Oke, jadi paragraphing structure itu sangat penting. Ini ibarat outline singkat yang akan kita suguhkan terhadap narasi yang mau kita tuliskan nantinya. Oke, so di bawahnya ada narrative text about own daily activities. Saya minta satu orang volunteer untuk baca ini. Yang mau belajar baca biar bisa dikoreksi, monggo. It's me, sir. Dina. Pardon, your name? Dina. Dina. Okay, Dina. Yes. Thank you. Many people say that they hate Monday. Monday is like a monster which wakes someone from his nest dream. On the other hand, on the other hand, I like Monday. There are three main things I always do on Monday morning. On Monday morning, I usually wake up at 4. I usually wake up at 4:30 and take a bath, dress up, and of course make up. Ini juga harus digabung. Dress up. Dress up. Dress up. Dress up, but dress up. Dress up. Okay. Dress up. Dress like up. that. Sup. Dress up. Dress up. Dress up. Oh, dress up. Okay. Dress up and of course make up. Make up. I do make up. Bukan make up. Make up. Make up. Yeah. Make up. I do this thing in about 30 minutes. Everything. Okay, wait. Must be in hurry. For example, I take a bath. Example. I take a bath 10 minutes. Dress up 10 minutes, and make up 10 minutes. At 51 must finish 5-1. At 5 At 5 I must finish this thing on time. So I do the other things. At 5 do the other things. Good. At 5 I must prepare my breakfast. I have some roasted bread and some honey. And in addition, I drink a glass. In addition, I drink a glass. In addition. Digabung in addition. Okay. Sorry. In addition, I drink a glass of milk and eat a glass of milk. Digabung lagi. Yeah. I drink a glass of milk and eat 2 boiled eggs. I have breakfast in about 50 minutes.
Then I do another job. Then I do Then another I job. then I do another job. The last thing I must do is preparing and checking my stuffs. I just see my bag and some folders. Finally, I must leave the house and catch the bus. From the time I'm on the bus, I'm totally forget my house. I face the new world, the office task. Okay. Thank you. Udah habis ya? Oke, ya, thank you very much. Ya. Jadi pertama-tama di paragraf pertama dia ini openingnya, ya. Dia kasih tahu ya perasaannya dulu untuk menggugah para pembaca. Biasanya ya cara menggugah para pembaca untuk tertarik yaitu dengan menuangkan emosi kita terhadap sesuatu. Artinya opini kita bagaimana terhadap hari Senin itu. Pada umumnya banyak orang yang hate Monday, ya. Because after weekend we have to start everything on Monday, right? So yeah, many people hate Monday. Jadi kita bisa seperti itu bilangnya. Seperti ini, Monday is like a monster. Ini bagi saya kalau kita orang bahasa, apalagi Mbak sama Mas nih. Bentar lagi misalnya udah punya profesi, nanti kalau sarjana sastra. Amin. Ya. Sarjana sastra Inggris ya. Kata-kata itu punya makna. Seperti ini, Monday is like a monster. Nah, ini hal yang kuat menunjukkan perasaannya bahwasanya monster itu benar-benar tidak kita sukai. Monday juga seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar I don't like Monday. Jadi untuk penekanannya itu berbeda. I don't like Monday sama Monday is like a monster. Walaupun pengertiannya hampir sama, tapi penekanannya itu beda. Ya, tentunya yang lebih strong adalah Monday is like a monster. Ya, ini salah satu cara atau trik bagaimana kita menggugah para pembaca dengan kata-kata yang seperti ini. Sama sepertinya kalau kita baca J.K. Rowling's works, ya kayak Harry Potter's lain-lain. Kalau baca buku novelnya juga dia menggunakan bahasa istilah yang bisa dibilang seperti majas ya dan lain-lain. Jadi sulit untuk dipahami ya. Apalagi bagi kita yang masih baru-baru belajar ya. Apalagi pemilihan katanya juga sulit, tapi untuk anak sastra itu sudah harus dipelajari karena anak sastra itu harus kaya dengan kata-kata baru, kemudian menggunakan majas, istilah-istilah dan lain-lain. Kalau saya pribadi satunya dulu tentang English education, jadi lebih kepada bagaimana mengajarkan bahasa Inggris ke siswa. Jadi untuk perbendaharaan kata-kata itu it is not our focus. Walaupun kita belajar juga. Anak sastra ini, ya, anak penerjemahan ini, lebihnya ke situ. Itu bedanya dari pendidikan bahasa Inggris dengan sastra Inggris. Biasanya dibedakan, ya. Oke. Kemudian on the other hand, ya, di sisi lain, ya. Tapi dia juga suka, ya. There are 3 main things I always do on Monday morning. Disinilah dia. Sebagai bridge, penjembatan antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Yeah. There are 3 main things I always do on Monday morning. Nah, di opening ini, ya nanti di paragraf kedua itu tentang misalnya satu hal yang dia bilang dari ketiga tadi, ya kan? Kemudian di paragraf ketiga nanti hal yang kedua yang dia sukai. Kemudian di paragraf keempat, hal yang ketiga. Nah, jadi dengan seperti itu, ya, dia menjadi sesuatu yang sistematis. Nggak asal narok dia, letakin dia. For example, hal yang pertama sama hal yang kedua dijadikan satu paragraf. Sebaiknya jangan seperti itu. Kalau kita penulis yang masih baru, ikutin strukturnya agar sistematis. Seperti ini pasti dia nanti akan jelasin di paragraf kedua satu hal yang membuat dia suka terhadap hari
hari Senin ya, yang dilakukannya di hari Senin pagi. Nah, yang pertama, usually wake up at 4:30. Wow, pagi sekali. Tapi biasanya harus seperti ini. Semakin pagi kita bangun, semakin sehat ya. Nah, itu penjelasannya. Ada main idea dalam satu paragraf, dan kemudian kalimat-kalimat yang lainnya itu supporting idea, untuk mensupportnya. Jadi tidak perlu dimasukkan hal yang lain lagi ke situ. Jadi ada 2 main idea dalam satu paragraf. Itu bukan paragraf yang baik, walaupun bisa saja ya, apalagi untuk narrative text yang lebih kepada suatu hal yang penyampaiannya untuk menarik pengertian, bukan seperti opini, argumentative text dan lainnya. Tapi sebaiknya sistematis. Kemudian yang ke paragraf ketiga, at 5 I must prepare my breakfast. Nah, ini 2 hal yang kedua yang mau dilakukan ya kan, dijelasinnya dulu, ada supporting paragrafnya. Oke, di sini main idenya adalah, coba kita sama-sama baca ya. At 5 I must prepare my breakfast. I have some roasted bread and some honey. In addition, I drink a glass of milk and eat 2 boiled eggs. I have breakfast in about 15 minutes. Then I do another job. Di sini mana main idenya? I must prepare my breakfast. Iya, benar. I must prepare my breakfast at 5. Nah, itu main idea. Sementara yang lainnya itu supporting idenya ya, penjelasan tentang apa yang dilakukannya pada saat prepare, dan kemudian di akhirnya dibuat then I do another job. Then I do another job ini adalah kalimat yang menjembatani antara kalimat yang ini dengan kalimat yang setelahnya ya. Another jobnya itu apa? The last thing. Nah, itu dia berkesinambung. The last thing I must do is preparing and checking my stuff. I just see my bag and some folders. Finally, I must leave the house and catch the bus. Nah, ini kalimat berikutnya tentang hal yang ketiga yang disukainya. Oke. Closingnya disatuin sama paragraf yang ini ya, yang terakhir ini ya. Biasanya sih pakai finally ya, akhirnya gitu. Atau banyak kata-kata lain bisa dicari, lebih kreatif lagi selain finally. Finally, pemilihan kata yang bisa dibilang aman dan gampang dipahami. Finally, I must leave the house and catch the bus. From the time I'm on the bus, I totally forget my house. I face the new word, the office tax. Nah, ini adalah closingnya. Okay, any question for preparing structure and narrative text about own daily activities? Clear? Okay, clear ya. So you have exercise here. Write your daily activities every morning. Ya, setiap pagi itu ngapain? Saya ingin tahu. Silahkan langsung dikerjakan di email ya, di email seperti yang saya sebutkan cara bagaimana mengirim email. Boleh ceritanya tidak usah ditaruh di Microsoft Word ya, karena beberapa orang tidak bisa. Langsung aja di ininya, di badan dari email tersebut. Untuk judulnya ya, di subjek itu buat narrative text about own daily activities. Oke? Silakan. 10 minutes from now. Nah, di penerima ini buat saya ulangin lagi ya. mionaga@gmail.com, bukan Romi Asrandi Sinaganya ya. Dan subjeknya narrative text about
on daily activity. Buat deh namanya misalnya Kurniawati, biar gampang nanti saya. Dah. My daily activities every morning. Oke, seperti itu. Sorry sir, emailnya lupa sir. Ini saya lihat layar saya kan? Itu di bawah Romia Sandi Sinaga itu ada mionaga@gmail.com. Oke sir. Enam menit lagi, masih banyak waktu.
sorry sir. Yes. Langsung kirim di email ya, nggak usah pakai Word apa? Iya. Oke sir, thank you. You're welcome. Okay, time is over. It's time to send your writing. I give you 1 minute to send it. Punya saya udah masuk belum, Sir? Gugup tadi katanya udah belum. Ani Prayogi ya? Udah dikirim. Oke. Iya, belum Ya, nulis ya. banyak udah kirim. Sudah. Oh iya. Kurang itu, Sir. Nggak apa-apa ya. That's okay. Ini usaha kamu yang penting ya. Yang penting original. Thank you. Mhm. Ya, apa biasanya sampai malam itu masih banyak lagi. No problem. Diana Okay, thank Fitri, you. work late in the morning. Work late. Okay, Sinta Mustika my daily activities. Okay. Saya mau bedah punya Mbak Ani ya. Kita bedah sama-sama ya Mbak ya. Mbak sama Mas ya. Okay. Yang lainnya ntar saya baca. Okay. My daily activities every morning. Ani Prayogyati narrative text about on daily activities. Good. Every day, I'm wake up 6 a.m. in the morning. Oke, kita bedah yang ini. Ini salahnya di mana? Kalimat ini. Ada yang tahu salahnya di mana?
Terbalik, Sar. No, everyday-nya boleh di awal, tapi kamu kasih koma. Ya, everyday, koma. Oh iya. Ya. I wake up. Ini simple present tense, tidak perlu am is are. Karena dia sudah punya kata kerja wake. Jadi langsung saja everyday I wake up tanpa ada am. Oke. 6 a.m. A-nya boleh gede, M-nya boleh gede atau dua-duanya sama-sama kecil. In the morning. Morning-nya itu M-nya hurufnya kecil. Kecil. Ya. Next. After wake up, I'm go to bathroom for wash my face and brush teeth. Ini ada yang bisa sempurnakan ini kalimatnya. Want to try to make the correct Maybe. sentence? Maybe, sir. Yeah, okay. After waking up, I go to bathroom for washing my face and brush my teeth. Brushing, okay, and brushing. Brushing my teeth, sorry. Yeah, very good. Yeah. Kenapa pakai after setelah after waking up? Karena setelah after itu harus pakai gerund. Iya, gerund. Kenapa harus pakai gerund? Karena di situ tidak ada subjeknya, ya. Kalau kita mau menggunakan wake up, harus pakai after I wake up, seperti itu. Oke, baru koma. Di sini after waking up, kemudian koma. Kemudian tadi I go to bathroom, ya. I go to bathroom. Lagi-lagi I itu tidak boleh huruf kecil tapi huruf besar, capital, and then tidak perlu pakai M. Sama seperti ini kalimat pertama. Simple present tense tidak perlu M is are ketika dia ada kata kerja. Okay? Go to bathroom for washing my face and brushing my teeth. Tidak boleh brush teeth atau brushing teeth, nggak boleh. Harus ada gigi apa itu, gigi siapa, my teeth, biar dia lebih sempurna kalimatnya. Nah, ini juga pakai gerund ya, for washing. Jadi tidak boleh hanya for wash, tapi harus menggunakan washing. Dan di sini juga ngikut brushing. Jadi di sini ada n ya, ada n. Ini wash dengan brush ini harus sama, harus seimbang. Kalau wash menggunakan ing, brushnya juga menggunakan ing. Kalau wash misalnya menggunakan to wash my face and to brush my teeth, maka brushnya harus pakai to. Ya, jangan hanya for wash my face and brush teeth. Washnya ini harus menggunakan ing. Kecuali kalau to infinitive ya, to wash, maka di sini ada to brush. Oke, next after finish. Ya, nggak apa-apa Mbak. Ini udah bagus, sangat bagus ya, sudah bagus. Saya mengerti ini maksudnya apa, tapi memang harus disempurnakan ya, karena di sini kita belajar untuk menyempurnakan teknik menulis itu. No problem. After finish, I make breakfast for me and boss family. I make fried noodles. Ini siapa yang bisa memperbaiki? Tadi Feby ya, Feby bagus tadi. Benar apa yang kamu. Ada? Wanna try to analyze this sentence? Oke, jadi sama ya, after making breakfast. Ya, artinya itu udah termasuk, itu udah finish berarti after making breakfast ya, for me and boss family. Oh, ini maksudnya okay, I got it ya, boss's family ya, for me and boss's family. Nah, ini ada sebuah budaya di mana ketika kita menulis, ketika misalnya teman saya dan saya, jarang kalau bahasa Inggris itu menggunakan saya dan teman saya ya, tapi teman saya dan saya. Nah, seperti walaupun sometimes orang menggunakan saya dan teman saya gitu,
Tapi sebaiknya ini jadi budaya dalam penulisan bahwasanya teman saya dan saya, ya. Ani, Feby, Tika, Firman, dan saya. Nah, seperti itu. Tidak boleh saya, Ani, Feby, Tika, dan Firman. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian I make fried noodle. Oke, tiap pagi makan ini ya. Mie goreng ya. After my breakfast ready, after having breakfast, gitu aja ya. I'm call boss for breakfast. Oh, maksudnya udah siap nih breakfastnya. Oke. After making breakfast, I ask, jangan call ya. I ask my boss family to having breakfast together. And then my boss go to work in the factory. Misalnya kalau bosnya cowok, in her factory. After that, I wash clothes and listen English song. Oke, karena musik itu dia alunan instrumen, jadi nggak ada English musik, tapi songnya yang ada English song. Oke, ini sudah benar Mbak Ani Prayogiati, tapi openingnya belum ada, kemudian closingnya belum ada. Jadi ini kontennya langsung, seperti yang kita bahas tadi di awal. Oke. Kalau saya kasih nilai ini nilainya very good. Don't worry, you just improve your writing technique later. Iya. Ya. Secara gugup tadi. No problem. Next, transitions. Transition ini sangat penting, Mbak sama Mas. Kenapa? Transition ini kalau kita membuat kalimatnya ada hubungannya dengan kalimat berikutnya, berkesinambungan antara paragraf satu dengan paragraf kedua, itu kita butuh transition. Ya. Transisi antara satu hal dengan hal yang lain, antara kalimat dengan kalimat yang lain, antara paragraf dengan paragraf yang lain. Jadi ada transition that explained. Ya, ini artinya menjelaskan. Ya. Now, in addition, for, in this case, furthermore, in fact. Okay? Now artinya sekarang, in addition adalah sebagai tambahannya. For, untuk itu, in this case, dalam hal ini, furthermore, selanjutnya, tambahannya, bisa in fact, artinya bisa pada kenyataannya. And then transition that emphasize. Ini artinya menekankan dia. Kalau tadi kan menjelaskan, ini menekankan. Certainly, indeed, above all, kemudian surely, most important. Ya. Certainly apa artinya? Certainly, tentu saja. Iya, ya. Tentunya, pastinya. Kemudian indeed, Di atas segalanya. di atas segalanya. Atau memang, atau tentunya, atau bahwasanya. Above all. Yang terpenting. Above all, di atas segalanya. Ya, di atas segalanya, atau terutama, ya, atau terlebih-lebih, ya, seperti itu. And then surely, tentunya, most important, yang paling penting. Jadi emphasize sesuatu. Ya hanya ini ya, banyak kata-kata transisi yang lain. And then number 3, transition that qualify. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia qualify. Qualify itu dari kata-kata quality. Ya.
Tapi kalau quality artinya mutu, qualify ini artinya ya sesuai dengan syaratnya, ya kan? Jadi but artinya tapi, however bagaimanapun, although meskipun, though meskipun, yet artinya apa? Belum. Tapi kalau di sini sebagai transition artinya Tapi. namun. Iya, namun ya. Kemudian except for, pengecualiannya. And then yang keempat, transition that illustrate, dia mengilustrasikan sesuatu. For example, ya, for example itu kan artinya menunjukkan contoh. Jadi itu ilustrasi, penggambaran, penjelasan, ya. For instance juga artinya contoh. Thus, what is the meaning of thus? Jadi. Iya, jadi, ya. Sama kayak so, ya. Next artinya selanjutnya. Jadi ini diingat, ya. Saya minta deh, ini karena penting. Tapi sering banyak orang lupa terbalik-balik. Padahal ini sering kalau untuk di TOEFL, IELTS mengisi fill in the blanks itu tentang ini. Saya minta yang nomor 1. Firman udah datang. Firman? Tapi nggak ada jaringannya katanya, Sir. Ini ada Firman. Firman? Halo? Halo Firman? Oke, Kurniawati. Ya, Kurniawati saya minta artikan tadi. Yang pertama, now artinya? Sekarang, Lanjut. in addition, selanjutnya, Tambahannya gitu boleh ya. Tambahannya. Iya, informasi tambahan. Next. for, untuk, in this case, What? Dalam hal ini. And then furthermore. dalam hal ini, Furthermore. Selanjutnya atau selain itu. In fact. sebenarnya, Oke, ya. Pada kenyataannya gitu boleh ya. Oke, good. Next, Rina. Number 2. Please translate. Certainly. Certainly, tentu saja. Indeed, memang. Above, above, terutama, above all, terutama. Surely, pasti. More important, itu yang terpenting. Yeah, very good. Next, number 3. Saya minta Tika. Yes, sir. But, tetapi, however, namun, or bagaimana, although, meskipun, though, meskipun, yet, namun, except for, kecuali, untuk. Yeah, very good. Next, number 4. Saya minta Sri Kardina. Siti Kardina. Halo, sir. Yes. Number 4. Yep. For example, sebagai contoh, for instance, selanjutnya,
Sama artinya sebagai contoh. Sama. Sebagai contoh juga. Heeh. Oh, oke. Thus, jadi. Next, selanjutnya. Okay, very good. Okay, we go to the next slide. Okay, thank you. Yeah. Sound transition again ya. Transition that aid ini artinya add menunjukkan tambahan sama seperti tadi. In addition, furthermore, also, moreover, first, then. Ya, moreover artinya tambahannya seperti itu juga ya. Transition that contrast artinya kontras antara kalimat satu dengan kalimat yang berikutnya itu kontras, berarti memiliki makna yang berbeda, saling tolak belakang. Unlike, ya, artinya tidak seperti gitu. In contrast, whereas, on the other hand, seperti yang tadi, on the other hand, di sisi lain, ya. Kemudian instead. Oke, untuk whereas sendiri, what's the meaning of whereas? Sedangkan. Sedangkan. Sebagai gantinya. Iya. And then transition that state a consequence. Konsekuensi ini konsekuensinya. Ya, apa konsekuensinya? Konsekuensi itu artinya sebagai sesuatu yang dipertimbangkan, yang berakibat, punya sebab seperti itu ya. Therefore. What's the meaning of therefore? Karena itu. Iya. As a result. Sebagai Hasil dari. Iya, sebagai hasilnya gitu ya. Sebagai hasilnya. Nah, dampaknya gitu boleh. And then consequently. Akibatnya. Iya, akibatnya. Accordingly. sesuai. Ya. Demikian. Dengan demikian, ya. Ya. So, maka otherwise. Sebaliknya. Iya, sebaliknya atau jika tidak, ya, atau kalau tidak, nah, kayak gitu. And then number 8, transition that sum up. Ya, sum up. What's the meaning of sum up? Menyimpulkan. Iya. Sum up. Ya, dari kata summary. Ya, summary. Tapi kita buat jadi sum up. To sum up artinya untuk menyimpulkan. In conclusion artinya juga sebagai kesimpulan. Finally. Akhirnya, at last, yang terakhir, in summary, simpulan. Oke. Saya minta nomor 5 coba diulang. Sebentar saya. Oke, Eka Puspitasari. Number 5. In addition. Yes, sir. Yeah, in addition. Number 5. Edition. Maaf, sir, tadi kurang nyimak. Sebagai tambahan, ya. Furthermore. Yo, yang lain bisa bantu. Siapa mau bantu? Selanjutnya. Also. Juga. Moreover. Lebih dari. Oke. Lebih lanjut gitu. Pertama. Yang pertama. Itu pertama. Dan kemudian. Kemudian. Good. Number 6, saya minta si Gultom. Saya ya. Unlike, tidak seperti. In contrast, selain kontras apa artinya? Sebaliknya. Sebaliknya. Ya. Terus whereas, sedangkan. On the other hand, pada tangan lain ya. Di sisi lain. Oh, sisi lain. Pada sisi lain.
Terus instead ganti. Ya, sebagai gantinya. Okay, very good. Next, number 7, Diana. Diana? Sorry, saya masih di mute. Udah ngomong. Oke. Ya, silakan. Therefore, karena itu, as a result, hasil dari, consequently, karena itu, accordingly, demikian, Consequently, Terus? akibatnya gitu ya, bisa. Accordingly, so, maka, otherwise. Sebalik. jika tidak, bukan sebaliknya. Ya, jika tidak atau kalau tidak jika boleh. Oke, number 8. Very good. Number 8, Rohayati. Halo, Rohayati. Halo, Sir. Ya, silakan. Number 8 ya, Sir. Ya, to sum up. Transisi yang meringkas, To sum up. to sum up, untuk meringkas, Ringkasnya gitu ya. In conclusion. meringkasnya, conclusion, dalam kesimpulan, Ya. finally, akhirnya, Mhm. at last, Ya, dalam akhirnya in meringkas summary. Akhirnya. In summary sebagai Rangkuman. ya rangkuman. sebagai rangkuman. Okay, very good ya. Okay, we have exercise here. Fill in the blanks. Kita kerjakan nomor 3 sampai 7. Okay. Siti Indriati nomor 1. Okay. Nomor 4 Sinta Mustika. Nomor 5 nomor 5 Dina Puji. Nomor 6 Bella. Nomor 7 siapa ya? Sinta Wati. Silakan. Number 1, Nah, mobil number Kak. 3. Number 3. Number 3. Saya dalam hal ini sangat sulit untuk mengambil sebuah keputusan. In addition, I am very hard to make a decision. In addition, ada yang lain? At Save dulu least ya. In this case, Yeah. I'm very hard to make a decision. Iya, very good ya. Jadi jawabannya in this case. In this case, Dalam hal ini, ya dalam masalah ini. Oke? Sudah bagus sudah mencoba. Thank you tadi yang sudah membantu. Next number 4. Sebagai tambahan, ayah saya akan mengirimkan saya uang setiap bulan. In addition, Good. In addition, my dad will send me money every month. very good. Number 5. Number 5, I had to walk to the station.
Ini dia di bagian sini. As a result. Yeah, as a result, consequently juga bisa ya. As a result, they had to walk. Go to station. Very good. Number 6. Sebagai kesimpulan, FBI menawarkan bantuan teknis. Finally, the FBI offers technical assistance. Iya, finally lebih ke akhirnya. Kalau yang lain sebagai kesimpulan yang mana? In conclusion, Good. In conclusion. In conclusion, Yeah, very good. Number 7. Meskipun dia melambaikan tangannya, kakek tetap mendengarnya. Although she waved her hands, we still left her. Jawabannya although ya. Although. Very good ya. Number 7 although, meskipun. Atau though juga. Yeah. You're welcome. Even though juga bisa. And then adjective orders. This is the next topic. Jadi ini kita mau lihat susunan kata sifat ya. Kata sifat itu bisa berupa opini kita. Opini itu bisa kita lihat dari fisiknya ya, dari bentuknya, dari sifatnya sebuah benda. Masuk ke dalam opinion ya. Kalau determiner ini bukan adjective ya. Jadi adjective itu dari opinion sampai dengan purpose. Ini yang objektif. Determiner ini biasanya melekat sebelum adjective. Kemudian karena ada adjective, pastilah dia dilekati sama noun, kata benda. Jadi kita fokusnya ke sini nih, opinion sampai purpose. Tadi opinion. Contohnya di sini ugly, comfortable, lovely, ya. Jelek, nyaman, menyenangkan. Nah, itu sebuah opini tentang suatu sifat dari benda. Ya. Kemudian, tapi ini bukan shape, bukan size, bukan age, bukan color, bukan origin, material atau purpose. Ini selain dari yang saya sebutkan tadi, itulah opinion. Ya, masih berupa sifat. Kemudian size. Itu ukuran, ya, small, big, huge, teeny, fat, ya, slim, itu ukuran. Next, shape, itu round, square, triangle, itu bentuknya, bulat, panjang, persegi, dan lain-lain. And then age ini umur itu bukan berarti hanya 20 tahun, 30 tahun, enggak. Bisa new, old, ya, ancient, kuno, ya, dan lain-lain. Kemudian color, red, blue, black, white. Origin ini bisa berupa city, misalnya country, misalnya Taiwan, ya, atau bisa juga misalnya strawberry dari Mioli, jadi Mioli strawberry, ya. Jadi city juga bisa, origin bisa berupa nama tempat. And then material itu berasal dari materi apa dia? Silk, wooden, velvet, ceramic, itu material. And then purpose, ya, purpose-nya itu apa ininya, fungsinya. Misalnya di sini ada kitchen table, ya berarti meja untuk dapur. Kitchen di sini sebenarnya kata benda, tapi dia bisa menjadi purpose ketika dia dilekatin dan berubah fungsi menjadi kata sifat. Kayak living room, ya. Living itu kan kata kerja, tapi kalau dibilang living room, living itu jadi purpose, adjektifnya. Oke. Kemudian melekatlah noun. Contohnya a small red suitcase. Gak boleh kita buat a red small suitcase. And then the new blue silk t-shirt. Ya, harus seperti itu. Gak boleh kita buat the silk blue new t-shirt. Okay, I think it's easy because in junior high school we learned about this in English subject.
But if you have any question, you can ask me. Jadi kalau saya ini ada triknya juga. Ya triknya itu buat yang si sha a cor ya com pur. Nah, seperti itu boleh atau punya sendiri lah. Saya kurang pandai buatnya. Jadi semakin kalau kita buat sendiri semakin mudah diingat. Saya kasih caranya aja. Oke, jangan terbalik-balik nanti. Okay, any question? No? We go to the next exercise, fill in the blanks. Nomor 16, seorang wanita Malaysia tewas tadi malam. Apa jawabannya? Malaysian. Iya. Malaysian woman killed last night. Okay, good. Next, Anita memiliki mata lebar dan biru. Anita has white and blue eyes. Okay, large and blue eyes or blue and large eyes. Size dulu atau color dulu? Warna dulu, blue and size dulu ya, size dulu and white, kemudian color, ya kan? Size dulu berarti benar tuh, large and blue eyes. Next, kami tidak pergi keluar karena kabut tebal. It's hot. we did not go out because of the Iya. Oke. Thick fog ya. Oke. Next. Jonathan make makanan pedas. Seafood. Iya. Spicy food. Good. Seorang anak yang terluka dibawa ke rumah sakit. Injured ya, terluka. An injured boy is brought to the hospital. Okay, before I continue our topic, I want to check your attendance list for the last. Bella. Yes, sir. Okay, Ani. Yes, sir. Okay, Dina. Yes, sir. Okay, next, Feby. Yes, sir. Firmansyah. jaringannya katanya sir. Jaringan. Ya, Harus sama izin masuk. kalau misalnya ada jaringan, sekali lagi ya. Harus komunikasi. Harus pandai orang Indonesia komunikasi biar nggak seperti pemerintah kita yang komunikasikan tentang corona itu tidak tepat menurut saya. Kayak Menteri Kesehatannya. Kesehatan telat. Komunikasi ya itu namanya dia memang bekerja tapi komunikasinya kurang sehingga tersampaikan Jadi kurang baik. jadi kurang transparan ya, sir ya. Transparan, kemudian apa yang disampaikan seharusnya dengan baik gitu. Kalau kita menyampaikan, namanya kita udah jadi kayak public figure. Saya ini bukan masalah politik tapi saya sekedar sampaikan biar sama-sama kita belajar. Ahok itu bagus, tapi karena penyampaiannya seperti itu ya, jadi ya, saya rasa ini pribadi ya, saya rasa tidak sepatutnya saja seorang pejabat nilainya kurang sopan. Iya, yang bentak-bentak seperti itu karena masih bisa cara yang lain. Walaupun bisa berdalih bahwasanya ya setiap manusia berbeda sifat, tapi kalau kita jadi public figure ya orang yang jadi tauladan, jadi wakil, kita harus bisa stop kebiasaan kita. Kalau bisa komunikasi kepada siapa. Oke, kita belajar dari kelas ini ya. Kemudian Feby tadi udah, Firman tadi udah. Nanti sekali lagi ke depan kayak gitu ya. Firman kabarin saya.
Next, Jahro. Yes, sir. I'm still here. Okay. Junita Gultom. Thank you. Yes, sir. And then Kurniawati. Yes, sir. Sinta Mustika. Yes, sir. Sintawati. Silhouette, Karina. Sure. Surnia. Here. Surnia. Tidak hadir ya. Tidak. And then Tika. Yes, sir. Eka. Yes, sir. Rina Yulianti. Yes, sir. Sri Indriati. Yes, sir. Rohayati. Yes, sir. Ani. Oh, udah nggak ya tadi ya. Nih. Diana. Yes, sir. Okay, very good. And let's save. We continue our topic. To, for, and so, bla bla bla, bla bla bla. To digunakan untuk menyatakan alasan seorang melakukan sesuatu. Why does she work? To get money. Ya, untuk alasan. Number 2, untuk menyatakan alasan suatu benda atau alasan seseorang memiliki, mengingatkan atau membutuhkan sesuatu. I did that to keep her awake. Ini juga masalah alasan ya, karena dia butuh. Number 3, untuk menyatakan sesuatu yang dapat dilakukan atau suatu atau harus dilakukan dengan sesuatu hal. Ya, contohnya would you like something to drink? Nah, sebagai penjelasan ya untuk diapain gitu ya. Dilakukan untuk apa? Next, for. For digunakan menyatakan maksud. For plus noun. Ya, jadi for itu pada umumnya berfungsi seperti noun, sama seperti dia berfungsi setelah gerund. Gerund itu kan noun ya. Jadi for noun. She came here for holiday. Jadi jarang kita bilang to holiday. Ya, for holiday. And then for, kemudian ada somebody, kemudian ada to, kemudian ada do something ya. A house is place for human to live in, for people to buy it. Nah, seperti itu. Jadi ada for siapa, kemudian untuk ngapain ya. Number 3, for plus ing, untuk menyatakan maksud yang umum dari suatu hal. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi, noun ya. Artinya ini dalam spesifiknya untuk membentuk noun yang berasal dari kata kerja verb ditambah ing, jadi gerund dia. This knife is for cutting meat. Ya. Next, number 4, untuk menyatakan maksud atau tujuan. What blank 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 for? What is that monitor for? Sering di ujung ya, biar kita tahu itu tujuannya apa. What is the study for? Nah, bisa seperti itu ya. Next, so blank 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 that blank blank blank. So tambah adjective, kemudian that, kemudian sentence. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan menjadi begitu ya, blank 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 nya sehingga. Nah, Sari is so smart that she gets scholarship easily. So kemudian adjektifnya adalah smart, and then that, kemudian kalimatnya itu. Oke, pembentukan ini hanya sebagian fungsi dari to, for, sama so that ya. Sebenarnya ada beberapa fungsi yang lainnya, tapi untuk pertemuan ini dulu. Any question for this topic? Oke? Sir, Kalau misalnya itu what blank blank for itu, apakah harus sebatas what saja atau misalnya bisa, soalnya kan kadang ada who is this flower for? Kalau diartikan who is the siapa? Iya, jadi maksudnya ini bunga untuk siapa gitu kan? Oh, ini bunga. Jadi memakai bu, ya. Ini bunga untuk siapa? Who is this flower for? Oke, who is this? Can I use like that? Iya. Oh, jadi kamu maksudnya nggak hanya what tapi bisa yang lain? Iya, bisa. Iya. Jadi nggak hanya what saja. Oke, thank you, sir. Iya,
tergantung maknanya ya, tapi pada umumnya what sering digunakan untuk for. Kemudian kalau yang tadi kamu bilang itu bisa juga menggunakan to, bisa juga menggunakan from ya, bisa juga menggunakan kata-kata preposition yang lain ya. Artinya kita sesuaikan dengan maknanya. Okay. Any question else? Good question. Enough? We go to the next. Is exercise create a sentence by using to, for, and so that. Jadi pilih tadi kegunaannya yang mana satu, kemudian buat kalimat nomor 1 yang menggunakan to, nomor 2 menggunakan for, nomor 3 menggunakan so that. In conversation column. Okay? Boleh ditaruh di conversation column. Kirim lagi ke email Lancer. No, di conversation in Skype, on Skype. Okay. Chat di Skype. Ada. Okay, only 3 students. Who is the fastest? Okay. Okay. I will Google it later to make sure. Okay, stop. Buat yang lain stop. Ya, kita udah dapat. Boleh yang lainnya stop. Okay. I will Google it later. Stop everyone. I will Google it later. Nah, jadi sulitnya di sini kayak gini. To make sure. Okay, good. Bella. What are you looking for? Okay. What's so different about Taiwan that you love so much? Okay, about Taiwannya bisa dibuat di akhir juga, Bella. Kemudian pakai what is, ya. Okay, sir. Okay, good. Tika. Thank you. To, for menyatakan membutuhkan. Okay. I learned English to improve my skill English. Good. For, I buy even for making nastar. Oven, sorry. Oven. Yeah. Next, this microwave, maybe, yeah. Oh yeah. All right. This bag is so expensive that it cannot. I think I have to afford put. it. Yeah. Kasih I think subjek I ya, have to sebelum can. put. Yeah. This bag is so expensive that I cannot afford it. Good. Yeah. Very good, Tika. And then. Thank you, sir. The last one, Dina. Invite some. Dina masih. I'm so tired. Invite someone for dinner. I'm so tired that I might pass out. Dina, tapi saya nggak dapat yang tunya mana nih. I sing for you. I want to talk to Potong. you.
Nomor 3 Kurniawati juga belum lengkap ya. You must start Tadi yang working. di atas. Oh, ada Dina. Iya. Oke, kita lihat ya. Tadi kepotong ke enter. Oke. Oh, I went to the store to buy milk. Oke, good. Dina, Tika, Bella. Thank you everyone sudah coba ya. Okay, we continue. The next topic is about narrative text about someone's activities. Kalau tadi tentang activity kita, ini activity orang lain. Siapa yang mau baca? Zahro, sir. Ya, Zahro, silakan. Paragraf 1 dan 2. Okay. My mother is a kindergarten and elementary school supervisor. Of course, she is a civil servant. She has been working for almost 15 years. In the morning, as a commonly housewife, she wakes up early in the morning and then she prepares our breakfast. She usually makes fried rice and omelette, but sometimes she makes roast bread. Roast bread. Okay, very good. Zahro. Thank you, sir. Yeah. Next, who want to read paragraph, third paragraph and Bella, fourth paragraph? Bella, okay? Yes. She prepares herself after we, the children, finish our breakfast. She leaves the house at 7 by a public transportation. She is at her office until 4 o'clock p.m. She arrives p.m. She arrives at home at 4:30. She usually makes some snack for us. She often changes the snacks. One day, for instance, she makes pie. She makes pie. But another day, she makes traditional cakes such as carabikang, onde-onde, getuk, and many others. At night, she prepares dinner. We have dinner at 7:30. During the dinner, we often discuss one thing or we share our experience or problems. After having dinner, she asks us about our homework. She always helps us whenever we have problem with our homework. She will wait for us until we finish our homework. Okay, very good. Thank you. Yeah. Okay, yang terakhir nih saya aja. She does things every day and she never gets it. So, as a conclusion, kita buat narrative text aktivitas orang lain itu sama halnya seperti kita membuat aktivitas kita sendiri gitu ya. Artinya ada opening dan lain-lain. Tentunya untuk memudahkannya kita harus menggunakan paragraphing structure tadi biar lebih sistematis. Penjelasannya intinya sama seperti yang saya jelaskan di on daily activities. Okay, any question for this topic? No, right? Okay. No. Exercise-nya tidak usah dikerjain. Any question for this meeting? For your homework? Ada tuh answer tuh. Ya. Tadi kan di teks itu kan deklaratif menceritakan aktivitas orang lain, itu kan menggunakan untuk present tense. Iya. Kalau misalnya orang yang kita ceritakan itu misalnya sudah tidak ada, apakah tetap menggunakan present tense atau menggunakan present? Oke, karena ini kejadian sehari-hari, ya someone activities, kalau activities itu sering dilakukan, pada umumnya general ya kita menggunakan present tense ya. Tentunya tidak harus semua menggunakan simple present. Ketika itu kebiasaannya lalu kita bisa menggunakan simple past tense misalnya. Ya, jadi jangan terjebak pada hal itu. Tapi ingat bahwasanya kalau aktivitas pasti tujuannya kepada hal yang sering dilakukan. Sebab itu kita banyak menggunakan. Oke, is it clear?
berarti tetap simple present tense ya Kak? Iya, karena dia aktivitas. Oke. Iya, benar. Iya, soalnya tadi Misalnya suara udah saya nggak itu ada agak kurang jelas. aktivitasnya. Oh, misalnya udah meninggal maksudnya. Iya. Iya. Seperti saya bilang tadi, kalau kebiasaan yang lampau bisa menggunakan simple past tense, menggunakan used to, ya. Nah, kalau menunjukkan kebiasaan pada present kita menggunakan always, ya kan. Kalau di simple past tense karena orang udah meninggal, kita menceritakan kebiasaan yang lalu, ya. Kita menggunakan simple past tense, kita menggunakan used to. Misalnya my mother used to cook our breakfast, ya, at 7. Ya. Oke, thank you sir. Okay, you're welcome. Any question else? Oke, berarti semuanya fix ya. Saya udah gak sabar nih dengan nanti grup 1 untuk menjelaskannya di pertemuan berikutnya. Persiapannya yang Mau bagus ya. tanya sih, Hmm, mau tanya, ya. homeworknya apa aja ya yang untuk tugasnya ada apa aja ya? Yang selain present yang untuk individunya. Yang individunya kan sudah saya sampaikan di pertemuan kedua dan ketiga. Nanti bisa dicek di PowerPoint-nya. Ya, saya simpel aja saya tahu yang ini. Kalau yang pertama untuk individu berarti homework 2 itu adalah menulis surat pribadi. Ya, pertemuannya bisa dilihat di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, itu dicek ya. Kemudian homework ketiga itu nanti saya kirim ya ke Mbak atau Mas langsung, mana yang mau Mbak atau Mas analisis ya. Aduh sih suaranya nggak jelas sih. Iya, nanti saya kasih tahu. Suaranya keras. Iya, saya nggak tahu itu siapa yang buat. Nah, seperti itu. Boleh di mute yang lainnya ya. Nanti di homework 3 saya ulangin, homework 3. Jadi saya nanti kasih file ke Mbak sama Mas, itu yang dianalisis. Ya, kalau homework 2 itu Mbak sama Mas yang dikoreksi. Oke, any question else? Thank you, sir. Iya, semangat terus, jangan ada lagi yang patah semangat. Sayang, ya kesempatan ini nggak dikasih Tuhan sama banyak orang. Jadi Mbak sama Mas ini terpilih, ya. Banyak nanti ujiannya. Ini semester 1 aja udah misalnya gelagapan, apalagi semester berikutnya. Jadi harus benar-benar konsisten terhadap pilihan, ya. Semakin tinggi seseorang itu semakin tinggi anginnya. Oke, any question? Sir, tanya. Sir, Yep. halo. Oke. Masalah email yang email itu nanti dikirim ke temennya itu pakai nama temen sendiri apa gimana gitu? Nama temen itu atau gimana? Nama teman kamu untuk homework 2 kan? Iya. Iya, untuk teman kamu. Misal teman kamu namanya Willy, ya. Kamu kirim ke Willy. Oh, oke. Thank you, sir. Oke. Before we close our meeting, sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing lagi. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Semoga ini pertemuannya menjadi berkah buat kita semua, menambah pengetahuan kita, Amin. semakin semangat untuk mencari ilmu, dan yakinlah orang yang mencari ilmu akan tinggi derajatnya nanti ke depan. Oke? Amin. Ya, good night everyone. Good night, sir. Ya, assalamualaikum Good night, sir. warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.